Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neinta Nasiro dari jurusan Manajemen Universitas Nusa Putra. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen risiko keuangan. Pasti belum tahu nih mengenai itu, maka dari itu saya akan menjelaskan sedikit-sedikit mengenai manajemen risiko keuangan ini. Ada apa sih dari ruang lingkup manajemen keuangan itu tersendiri? Mengenai lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih arti atau penjelasan mengenai manajemen risiko keuangan itu. Manajemen risiko keuangan adalah proses identifikasi, evaluasi, dan juga pengelolaan risiko yang terkait dengan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi. Tujuan dari manajemen risiko keuangan itu tersendiri adalah untuk melindungi nilai keuangan perusahaan dan juga meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh beberapa risiko yang mungkin terjadi. Nah, maka dari itu setidaknya ada 4 risiko yang termasuk di dalamnya itu, yaitu ada pendapatan, resiko pengeluaran, resiko aset atau investasi, dan juga yang terakhir itu ada resiko kredit. Ada 4 risiko. Risiko keuangan dapat timbul dari beberapa faktor nih, termasuk fluktuasi pasar, kredit, risiko suku bunga, operasional, risiko hukum, dan juga risiko politik. Manajemen risiko keuangan fokus pada identifikasi risiko-risiko ini, mengukur dampaknya, dan mengimplementasikan strategi pengelolaan risiko yang tepat. Proses risiko manajemen keuangan umumnya melibatkan beberapa langkah. Itu saya akan jelaskan ada 5 langkah dari manajemen risiko keuangan. Itu ada yang pertama ada identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengembangan strategi pengelolaan risiko, implementasi dan implementasi strategi, dan yang terakhir itu ada pemantauan dan evaluasi. Saya akan jelaskan dari 5 langkah-langkah ini ya. Yang pertama itu adalah identifikasi risiko. Mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan baik di dalam maupun di luar organisasi. Ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap aspek-aspek yang berada pada keuangan yang rentan terhadap risiko. Yang kedua itu adalah evaluasi risiko. Apa sih evaluasi risiko tersebut? Menilai potensi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Evaluasi risiko dilakukan dengan menggunakan metode seperti analisis statistik, simulasi, ataupun model matematika. Yang ketiga itu ada pengembangan strategi dan pengelolaan risiko. Setelah risiko diidentifikasi dan juga dievaluasi, tentunya strategi pengelolaan risiko yang tepat harus dikembangkan. Strategi ini dapat meliputi penghindaran risiko, pengurangan risiko, transfer risiko, atau retensi risiko. Yang keempat itu ada implementasi dan implementasi strategi. Setelah strategi pengelolaan risiko dirancang nih, langkah-langkah implementasi yang dilakukan untuk menerapkan strategi tersebut, hal ini termasuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang relevan, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan juga, dan melibatkan semua pihak terkait dalam pelaksanaan strategi itu. Yang terakhir itu adalah pemantauan dan evaluasi. Dalam pemantauan dan evaluasi, risiko keuangan perlu adanya terus mengukur dan juga mengevaluasi secara berskala. Kenapa? Karena proses ini meliputi pemantauan risiko, pengukuran kinerja, dan juga penyesuaian strategi pengelolaan risiko jika diperlukan. Pentingnya mengelola risiko keuangan bertujuan untuk menjaga agar pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan. Itulah tujuan yang termasuk dalam manajemen risiko keuangan. Kenapa? Supaya ada sisa pendapatan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain yang tidak diperkirakan sebelumnya. Gitu. Umumnya kita menempatkan alokasi pengeluaran untuk membiayai berbagai kebutuhan pokok dulu. Seperti apa sih keperluan pokok itu? Itu seperti keperluan sehari-hari, biaya sewa ataupun cicil tempat tinggal, transportasi, dan lain-lain. Baru setelah itu
Ada kemungkinan sisanya jumlah tersebut yang disimpan atau ditabung. Namun seringkali dengan pola pengelolaan seperti ini pada akhirnya pendapatan akan habis untuk keperluan-keperluan yang tidak direncanakan dan tidak ada yang bisa disimpan. Maka dari itu pentingnya suatu manajemen risiko keuangan dalam suatu organisasi, karena tujuannya juga akan bermanfaat untuk suatu perusahaan ataupun suatu organisasi. Baik teman-teman, itu penjelasan mengenai manajemen ruang lingkup manajemen risiko keuangan. Semoga bermanfaat dan juga terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.